Jami'al as'ilah allati sata'ti li ajal an yata'akkad khuluwaha min nikah awil iddah. Karena nanti akan kita bahas syarat sahnya nikah itu perempuan statusnya harus bukan dalam keadaan jadi bini orang, bukan dalam keadaan lagi di iddah. Kalau perempuan statusnya lagi dalam keadaan jadi bini orang, atau perempuan statusnya dalam keadaan lagi masih nunggu iddah, maka kalau dinikahin sah apa kagak? Nggak sah. Makanya kalau perempuan statusnya thayyib yang mesti dipastikan apa ini? Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, tujuannya nggak lain dan nggak bukan buat futul, bukan buat pengen tahu, bukan. Lina ta'akkad khuluwaha minal iddati wan nikah. Untuk memastikan perempuan tadi betul-betul tidak dalam keadaan iddah, tidak dalam keadaan nikah. Karena kalau tahu dalam keadaan iddah, dalam keadaan nikah, bahaya. Islamic Brotherhood Television. Kita karena ini Rabu pertama jadi miftah ya. Rabu pertama al-miftah jadwalnya. Kita fikih nikah, bawa kan kitabnya Rabu pertama miftah. Yang enggak bawa kitabnya di grup udah kirim beberapa kali itu. Ada PDF-nya. Baik. Kita udah sampai mana terakhir di al-miftah? Ibaratnya kan anak pakai syarah, halamannya beda. Lah enggak, itu Habib inian yang aneh kan sempat ngulang dari awal, itu Habib Hud. Ain kana bikran. Lah udah Ustaz. Udah. Enggak, beda halaman, baca ibaratnya apa? Lah belum ke situ Ustaz ini. Nah ini yang benar nih Ustaz Husain. Apa? Wa in kana zawju talaqaha. Nah. Baik. Jadi sekarang wa in kanatil maktubatu thayyiban, lebih pas dari situ mulainya. Wa in kanatil maktubatu thayyiban, kalau yang perempuan yang akan dinikahi ini adalah thayyib. Thayyib apa definisinya kemarin? Manzalat bakaratuha biwat'in. Thayyib itu yang keperawanannya sudah hilang dengan cara wata'. Baik wata' dengan cara halal atau wata' haram. Makanya kalau ada perempuan biar kata belum nikah tapi udah melakukan hubungan di luar nikah, dia tetap distatuskan sebagai thayyib, secara fikih distatuskan sebagai thayyib. Nah kemarin kita udah bahas kalau perempuannya ini bikir maka seperti apa. Nah di situ bapak dan kakek bisa jadi wali mujbir. Selain bapak dan kakek nggak bisa jadi wali mujbir. Tapi kalau mau nikahnya sah pakai wali mujbir harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Ada syaratus sihah, ada syaratus jawazil iqdam fima yata'allaq bil bikir, kalau perempuannya bikir. Nah sekarang kalau perempuannya thayyib, wa in kanatil makhtubatu thayyiban, kalau perempuannya thayyib, maka apa yang mesti dilakukan ketika kita pengen mengawal berjalannya akad nikah kalau perempuannya thayyib? Falyas'alil 'aqidu aidan hal mata 'anha zawjuha aw talaqaha. Mesti dipastiin. Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang akan datang ini. Fadhal Syekh Munir. Jami'al as'ilah allati sata'ti li ajal an yata'akkad khuluwaha min nikah awil iddah. Karena nanti akan kita bahas syarat sahnya nikah itu perempuan statusnya harus bukan dalam keadaan jadi bini orang, bukan dalam keadaan lagi di iddah. Kalau perempuan statusnya lagi dalam keadaan jadi bini orang, atau perempuan statusnya dalam keadaan lagi masih nunggu iddah, maka kalau dinikahin sah apa kagak? Nggak sah. Makanya kalau perempuan statusnya thayyib yang mesti dipastikan apa ini? Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, tujuannya nggak lain dan nggak bukan buat futul, bukan buat pengen tahu, bukan. Lina ta'akkad khuluwaha minal iddati wan nikah. Untuk memastikan perempuan tadi betul-betul tidak dalam keadaan iddah, tidak dalam keadaan nikah. Karena kalau tahu dalam keadaan iddah, dalam keadaan nikah, bahaya. Nah, maka di sini dipastikan wa in kanatil maktubatu thayyiban. Kalau maktubahnya thayyib, jangan sembarangan, jangan asal main nikahin aja, tanya dulu. Falyas'alil 'aqidu, tanya yang mengakadkan. Aidan,
Hal mata anha zawjuha aw talaqaha. Ini dia jadi sayyibnya apakah ditinggal mati atau diceraiin sama suaminya. Hal mata anha zawjuha, apakah ditinggal mati atau diceraiin sama suaminya. Fa in kana mata anha, kalau ternyata dia jadi janda aja karena ditinggal mati sama suaminya, maka yang mesti ditanyakan apa? Falyas'al an waqti mautihi. Tanyakan kapan meninggalnya, dipastiin. Untuk memastikan apakah iddahnya udah selesai apa belum. Liya'lama atau liyu'lama inqidha'u iddatiha, untuk diketahui apakah iddatnya udah selesai apa belum. Tanya, meninggalnya kapan? Lianna iddatul wafat tanqadhi bi wad'il hamal in kanat hamilan wa bi 4 ashhurin wa 10 ayyam lil hurra in kanat hailan wa bi syahrain wa 5 ayyam lil amah. Karena yang namanya iddat kalau seorang perempuan ditinggal mati sama suaminya, itu kapan selesainya? Tergantung. Ada kalanya perempuan ditinggal mati sama suaminya lagi dalam keadaan hamil. Ada kalanya perempuan ditinggal mati sama suaminya tidak dalam keadaan hamil. Kalau dia dalam keadaan hamil, lagi hamil nih, terus suaminya meninggal, maka iddatul wafatan qadhi bi wad'il hamal. Iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya selesai dengan dilahirkannya janin. Begitu janin dilahirkan, lepas itu bayi dari perut ibunya, seketika itu iddahnya selesai. Jadi ini bisa lama, bisa sebentar, tergantung meninggalnya pas hamil berapa bulan. Nah, kalau baru hamil 2 bulan lakinya meninggal, panjang tuh jadinya iddahnya tuh, bisa 6 bulan. Nah, tapi kalau udah hamil 8 bulan 3 minggu, tuh lakinya meninggal, seminggu kemudian ngelahirin, berarti iddahnya seberapa lama tuh? Seminggu doang selesai. Jadi dalam konteks ini iddahnya bisa sebentar, bisa lama. Ya, jadi tergantung. Begitu selesai. Beb, kalau keguguran bagaimana? Dengan selesainya keguguran, tapi ulama mengatakan dengan catatan udah dalam bentuk mudghah ya, udah dalam bentuk mudghah minimal, apalagi kalau sudah ditiupkan nyawa. Ya dengan gugurnya mudghah tersebut, atau dengan ditiupkannya nyawa, janin yang sudah ditiupkan nyawa kemudian dia gugur, begitu dia keluar, kalau dokter bilang oh ini emang keguguran, bukan sekedar pendarahan biasa, emang keguguran, maka dengan dia keguguran selesai iddahnya. Jelas ya? Nah, jadi perempuan yang hamil kalau ditinggal mati sama suaminya, iddahnya selesai kalau melahirkan. Wa bi 4 ashhurin wa 10 ayyam lil hurra in kanat hailan wa bi syahrain wa 5 ayyam lil amah. Nah, kalau dia enggak dalam keadaan hamil, maka iddatnya 4 bulan 10 hari. Catat baik-baik itu, bukan 3 bulan. Kadang-kadang orang awam main 3 bulan aja. 4 bulan 10 hari iddahnya. Itu kalau enggak dalam keadaan hamil. Kalau si perempuannya perempuan merdeka, hurrah. Tapi kalau perempuannya budak, budak itu dalam beberapa hitungan setengahnya perempuan merdeka. Berarti kalau perempuan merdeka 4 bulan sehari, budak 2 bulan 5 hari. 2 bulan 5 hari. Udah dijelasin sama guru kita, apakah masih relevan hukum yang berkaitan dengan budak kita pelajarin. Relevan karena nggak ada yang jamin perbudakan bisa balik lagi. Islam nggak mendorong terjadinya perbudakan, tapi kalau tahu-tahu terjadi perbudakan, Islam udah ngasih aturan agar budak tetap dimanusiakan. Jelas ya? Nah, ini ada catatan penting di sini. Kalau dalam kasus perempuan diceraiin, itu beda antara perempuan yang udah didukhul sama yang belum didukhul. Perhatiin baik-baik. Perempuan diceraiin sama lakinya. Al-madkhul biha wa ghair madkhul biha fi farq bainahuma. Idza kan talaqa anha zawjuha. Perempuan yang diceraikan dalam keadaan belum didukhul sama suaminya enggak ada iddahnya. Begitu cerai otomatis langsung bisa kawin lagi sama orang lain. Misalkan kadang-kadang ada orang dikawinin cuma buat mahram. Nah, supaya mahram. Dia pengen melakukan perjalanan. Ya, punya anak kecil nih, anaknya anak kecil. Ini perempuan melakukan perjalanan, akhirnya anak kecil dinikahin sama satu orang laki cuma buat biar jadi mahram, biar nggak dosa jalan bareng. Habis itu nggak pakai didukhul, selesai perjalanan diceraiin. Nah, itu perempuan yang diceraiin belum keadaan didukhul, dia tidak ada iddah. Atau baru nikah, mungkin kenalnya di Facebook, belum ketemu pakai cadar. Begitu ketemu pakai beli kucing dalam karung, pas buka tompelnya setengah muka. Begitu ketemu kaget, akhirnya langsung diceraiin begitu. Belum sampai di dukhul. Ada iddahnya apa enggak? Enggak ada. Perempuan kalau diceraiin sama suaminya dalam keadaan belum didukhul enggak ada iddahnya. Tapi kalau udah didukhul, ya dukhul di sini dukhul hasyafa fil farj ya, taghibul hasyafa fil farj. Sekiranya palenya helm itu udah masuk ke dalam farj.
maka walaupun cuma sekali didukhul, tetap ada iddahnya habis itu. Nanti akan dibahas bagaimana iddah perempuan yang diceraikan. Kalau perempuan yang ditinggal meninggal nggak ngaruh mau didukhul nggak didukhul, baru menikah nih misalkan, ini laki baru nikah, gobil tu tazwijah wa nikah bil palmatu, saking girang deg-degan serangan jantung, mati habis itu, perempuannya jalanin iddah 4 bulan 10 hari, tetap jalanin iddah 4 bulan sehari, karena iddah itu ilahnya 3. Iddah itu muddatun yatarabbasu fihal mar'ah, tadi imma karena talak, imma karena ini lima arifat barahat rahimiha, untuk mengetahui bahwasanya rahimnya sudah benar suci, au litafajju', atau karena dia sedih suaminya meninggal, atau yang ketiga, atau lita'abbud, untuk betul-betul ta'abbud karena patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lima arifat barahat rahimiha sekarang pertanyaannya, kalau udah ada USG kelihatan dia enggak hamil, udah ketahuan dong. Oh enggak, ilatnya bukan karena itu aja, ada ta'abbud. Pokoknya karena patuh. Kan memang nggak, udah pasti haknya dia bersih, aman, makanya dia nggak butuh iddah, dan dia nggak ada perintah dari syariat, makanya nggak ada ta'abbud di situ. Tapi kalau perempuan ditinggal meninggal sama suaminya, apalagi baru nikah meninggal, lebih sedih lagi dari yang biasanya. Maka tafajju ini karena berbela-sungkawa tetap ada iddah 4 bulan 10 hari. Ini yang membedakan iddatul wafah dengan iddatul tolak. Kalau iddatul tolak hanya untuk yang didukhul. Tapi kalau iddah perempuan ditinggal mati, mau pernah didukhul, mau nggak pernah didukhul, selama dia ditinggal mati tetap wadih ha? Itu yang membedakan. Maka Oh enggak sayyib. Jadinya nggak sayyib. Statusnya jadi nggak sayyib. Cuman memang dia tetap bikir kalau didukhul. Kan lam tazul bakaratu habi wat'in jatuhnya. Kalau urusan saya pikir tetap kembali ke definisi itu. As-sayyib manzalat bakaratu habi wat'in sawa'un kana halalan aw haraman aw wat asyuhatin. Kalau al-bikir man lam tazul bakaratuha bi wat'in bi an lam tazul aslan aw zalat bi maradin aw min asli al-khilqah aw masalan bi hiddati haydin aw bi sababi suqut masalan. Ada bikir, tetap bikir. Selama belum zalat bakaratuha bi wat'in, dia statusnya tetap pikir, nggak ngaruh. Enggak, lugotan. Oh pikir tetap tetap. Kan ini yang di dalam istilah syara, maka yang dipertimbangkan adalah mustalahat syar'iyah. Kecuali nggak bisa diartikan dengan huruf syara, baru diartikan dengan huruf lughah. Jelas ya? Kemudian jadi pastiin meninggalnya kapan. Jangan asal lihat janda meninggal baru 2 bulan main dia embat aja. Nggak sah tuh kalau iddatnya belum selesai. Wa in kana zauju tallaqaha. Nah, kalau suaminya menceraikan dia, berarti dia tinggal cerai. Fayandur sighat talaq, maka pastiin betul sighat tolaknya seperti apa. Yang diucapin tuh kata-katanya apa? Wa yabhathu tamamal bahthi an sihhatihi wa nufudhihi. Dia cari benar-benar, pastikan tolaknya benar-benar sah dan terrealisasi. Nah, itu mesti dipastikan, karena mohon maaf, kadang banyak orang yang nggak ngerti. Ya udah ngucapin kata talak, oh dipikir saya lagi marah nih, nggak jatuh talaknya. Bagaimana dong? Kan lagi marah. Mana ada orang talak lagi senyum-senyum, lagi sayang-sayangan. Memang juga semua lagi marah orang talak. Kadang-kadang orang dia pikir udah talak padahal dia belum ngucapin talak misalkan, atau padahal kata-kata talaknya nggak sah. Nah, contoh ada kasus, saya nggak perlu sebutkan kasusnya di mana kemarin. Ini sampai jadi perdebatan, bahkan saya sampai ngangkat masalah ini. Saya bertanya ke Masyaikh Rubat tadi. Ada orang ngomong ke suaminya, kalau dia kalau begitu saya ingin ceraikan kamu. Sa'utalliquki, saya ingin ceraikan kamu. Niatnya ini orang ngucapin cerai, tapi kata-katanya saya ingin ceraikan kamu. Itu jatuh talak apa enggak? Niatnya nyeraikan. Ini ada kasus waqi'. Ana nggak bisa jawab saat itu. Ana tanya ke satu sahibi yang udah jadi mudarris suruh batarim, dia tawakuf. Ini soalnya di satu sisi dia niatnya cerai, apakah bisa dianggap kinayah apakah kagak nih? Tapi di sisi lain ada kata-kata ingin. Ditanya ke Sayyid Abu Bakar Bil-Faqih, ditanya ke Sayyid Abdullah bin Sumaid, tawaqaf yuraja' yawmin 3 ayam hasalna 'ala al-jawab
nggak jatuh. Kenapa? Karena yang namanya talak harus jazm. Imma pakai fi'il madhi atau pakai halan. Tapi kalau udah pakai saya ingin, maka dia jadi mustaqbal. Kalau mustaqbal dia nggak tanjiz. Baru kepengen doang. Kepengen itu bukan menjatuhkan. Beda antara kepengen dengan menjatuh. Dengan ta'lik pun beda. Nah iya. Nah lakinya taunya dia udah nyerain, padahal ternyata belum jatuh walaupun dia niat cerai, karena itu nggak jatuh. Ada kasus seperti itu. Artinya orang yang mau nikah dengan perempuan yang diceraikan mesti dipastikan dulu bahwasanya perempuannya betul-betul udah cerai. Ya bahas tamamal bahas, kata dia. An sihhatihi wa nufudihi. Pastiin. Sikap cerainya bagaimana ya? Kalau kita gampangnya apa gampangnya? Ada sertifikat cerainya apa kagak? Kalau udah sertifikat cerai aman. Makanya kita sebagai ustadz saya diajarkan sama wali. Kalau dia udah ada sertifikat cerai dari pengadilan atau dari kantor Kementerian Agama udah aman, selesai. Tapi kalau ada perempuan kita nggak kenal, kita nggak tahu keluarganya, kita nggak tahu latar belakangnya, atau minta kita tuntun buat nikah, dia sebelumnya udah nikah sama orang lain, kita nggak tahu udah cerai apa belum, cerainya benar apa enggak, pastiin dulu, jangan main sembarang asal nikahin. Ya jelas ya. Nah, dan termasuk yang mesti dipastiin, wahal huwa khul'iyun aw raj'iyun. Apakah cerainya itu khulu atau cerainya raj'i? Begini, cerai itu nanti akan kita bahas. Talak ada dua, ada talak raj'i, ada talak bain. Talak raj'i itu kalau orang ngucapin talak satu atau talak dua, dia talaknya talak raj'i. Talak mutlak kalau nggak disebutin berapa ya berarti satu jatuhnya. Atau yang kedua, atau sekaligus dua langsung, itu talak raj'i. Ada namanya talak bain. Talak raj'i ini habis itu iddah. Begitu jatuh talak, iddah. Selama masa iddah si suami punya hak buat rujuk. Langsung. Walaupun perempuannya nggak setuju. Rujuk itu nggak perlu persetujuan istri, nggak perlu saksi. Begitu dia ngomong raja'tuki atau raja'tuha, raja'tu zawjatil mutallaqah talakan raj'iyan, mubasyarah langsung rujuk. Jelas ya? Itu namanya talak raj'i. Kemudian ada namanya tolak bain. Tolak bain ini si laki nggak bisa rujuk kecuali kalau udah kawin. Kalau si perempuan udah kawin, kecuali dengan akad baru. Cuman bedanya ada dua. Ada bainunah sughra, ada bainunah kubra. Kalau bainnya bainunah sughra, dia begitu selesai iddah atau seketika itu dia bisa balik lagi sama istrinya dengan akad baru, tanpa perlu dinikahin sama orang lain dulu. Kalau bainunah sughra. Kapan bainunah sughra terjadi? Kalau khulu kasusnya. Bagaimana tuh khulu? Nanti akan ada babnya sendiri, tapi saya kasih gambaran. Khulu itu misalkan si perempuan ngomong sama suaminya, kalau kamu ceraiin saya kasih kamu 10 juta rupiah. Suaminya nggak pakai mikir panjang, ya udah saya setuju, saya ceraikan kamu dengan syarat kamu ngasih saya 10 juta rupiah. Itu namanya khulu. Itu jatuh cerai tuh. Dan dia si laki nggak bisa balik lagi sama suaminya kecuali dengan akad jadid. Balik lagi ke walinya, nikah lagi dari mula. Jelas apa kagak? Itu bainunah sughra. Ada namanya bainunah kubro. Kapan itu bainunah kubro? Talak 3. Hati-hati, talak 3 indana menurut jumhurul ulama sekali satu lafaz talak 3 jatuh 3. Atau talak 3 dengan 3 kali talak yang berbeda, atau talak 3 juga kalau itu muttafaq alaih. Talak 3 dengan 3 kali talak yang berbeda itu muttafaq alaih, selesai dia. Kalau udah talak 3 maka bainunah kubro. Bainunah kubro itu berarti dia udah nggak bisa balik lagi sama istrinya, kecuali kalau istrinya udah selesai iddah, nikah sama orang lain, nikahnya kemudian didukhul, setelah didukhul kemudian difiraq lagi sama orang tersebut, kemudian selesai iddahnya, baru dia bisa balik lagi. Yang tadi nikah itu disebut muhallil. Jelas ya? Bainunah kubro. Nah, di sini nanti itu akan ada babnya tersendiri masalah talak. Yang saya pengen bahas di sini, disuruh nyali wahal huwa khul'iyun aw raj'iyun. Pastiin ini perempuan yang mau dinikahin, dia ditalaknya khulu, talak bain sughra atau raj'i. Karena kalau ditalaknya raj'i sama suaminya, jangan-jangan suaminya udah ngerujuk dia. Cuman nih perempuan bawa adat kagak mau balik. Biar kata dia mau bawa adat jungkir balik, bagaimana statusnya tetap balik kalau dia dirujuk. Jelas apa kagak? Nah, kadang-kadang nih perempuan-perempuan ngerasa ini kagak mau, ya udah nggak bisa rujuk. Enggak. Selama dia masih talaknya raj'i kemudian suaminya merujuk dia, perempuannya setuju nggak setuju balik dia jadi istri lagi. Kecuali kalau habis itu tetap nggak terima, ngegugat ke pengadilan, main cerita deh tuh. Nanti pengadilan yang ngejatuhin. Tapi selama dirujuk sama suaminya selama masa iddah, balik.
Nah, jangan begitu lihat nih udah diceraiin sama suaminya. Udah nih, udah 3 kali sucian nih. Udah deh anak kawinin. Padahal suaminya masih merujuk dia. Berarti dia statusnya istri orang apa kagak? Istri orang, enggak sah dinikahin. Maka kata Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, pastikan wahal huwa khul'iyun aw raj'iyun. Apakah dia talaknya talak hulu, bain bainun sughra, atau talaknya talak raj'i. Wahal dakhala biha zauju aula. Ini perempuan pernah didukul enggak sama suaminya yang awal? Karena kalau enggak pernah didukul enggak ada iddahnya berarti. Tapi kalau pernah didukul ada iddah. Wa idza dakhala biha, kalau ternyata udah pernah didukul ini perempuan, falyas'al. Nah, itu ana uraikan tadi kenapa pertanyaan-pertanyaan ini perlu diajukan. Yang ana jelasin dari tadi panjang lebar alasan kenapa pertanyaan-pertanyaan ini perlu Kenapa perlu nanya? Ente pernah didukul enggak sama suami awalnya? Bukan futul, bukan pengen tahu urusan ranjang orang, bukan. Karena memastikan kalau pernah didukul berarti ada iddah. Kalau nggak pernah didukul berarti nggak ada iddah. Dan kalau nggak didukul, habis nikah nggak didukul, ditalaknya bainunah sughra. Jadi habis diakad nikah belum sempat didukul, talak, bainunah sughra, nggak ada iddahnya, langsung lepas. Kalau mau balik lagi ya akad nikah baru lagi. Tapi nggak perlu muhallil, karena bainunah sughra. Yang perlu muhallil itu bainunah kubra. Wa idza dakhala biha, kalau dia pernah dukul, falyas'al an iddatiha, tanya iddahnya. Kalau memang udah pernah dukul berarti ada iddah. Falyas'al an iddatiha, tanya iddahnya dia. Fahal hiya min dawatil aqra am min dawatil syuhur? Apakah iddahnya dia termasuk yang pakai quru 3 kali sucian atau yang pakai bulan? Begini, karena perempuan yang tidak dalam keadaan hamil, kalau dalam keadaan hamil nanti iddahnya ngelahirin. Tapi kalau tidak dalam keadaan hamil, dilihat. Kalau dia termasuk orang yang haid, maka iddahnya pakai hitungannya 3 kali sucian. Kalau dia tidak head bisa jadi emang belum masuk masa head. Umur 13, 14 tapi belum head misalkan. Atau dia udah menopause. Ada batasan dalam syariat. Nanti ada babnya sendiri kita bahas masalah Ya'isah. Ya'isah perempuan yang udah menopause. Kalau udah belum head sama sekali atau menopause, maka dia iddahnya pakai syuhur, hitungan bulan. Ada di babnya nanti akan kita jelaskan. Pastiin tuh. Ini masih head tapi enggak nih perempuan, masih umur head tapi enggak nih. Kalau dia masih umur head, iddahnya 3 kali sucian. Udah selesai belum tuh 3 kali sucian? Cara ngitung iddahnya bagaimana, Beb? Nanti ada babnya tersendiri. Kita enggak mau bahas sekarang, kepanjangan kalau dibahas sekarang. Kepanjangan. Nah, wahal hiya min dawatil aqra min dawatil syuhur. Ternyata kalau dia udah enggak head atau belum sama sekali, maka hitungannya pakai bulan. Wabil jumlah, intinya secara global, ini kesimpulannya. Falayan bagi, maka tidak siokianya, bahkan tidak boleh lahu bagi dia mubasyaratul aqdi, untuk menjalankan akad, hatta yatahaqqaqa khuluwaha 'anin nikah, sampai betul-betul memastikan si perempuan itu statusnya bukan dalam keadaan nikah sama orang lain, wal iddati, dan bukan dalam keadaan masa iddah sama orang lain, wasairil mawani', dan segala hal yang menjadi penyebab terhalangnya keabsahan nikah. Saya ini penting kenapa? Mohon maaf, ada kasus-kasus di puncak. Di puncak nih kadang-kadang mohon maaf ada sebagian saudara-saudara kita dari luar negeri datang ke puncak kawin. Kawinnya seolah-olah kelihatannya halal walaupun bahasanya nikah mut'ah, tapi temponya nggak disebutin di akad. Karena nikah mut'ah yang nggak sah itu kalau temponya disebutin di akad. Kalau temponya disebutin di luar akad sah-sah aja. Kesepakatan di luar akad. Nikah mut'ah nih kalau saya sebutin nih, nikah sama satu perempuan, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan putri saya selama 3 bulan dibayar tunai, saya terima nikah dan kawinnya selama 3 bulan dibayar. Itu nggak sah tuh. Tapi kalau di luar akad dibahasnya, ini kita sepakat ya, ente kawin sama anak-anaknya 3 bulan aja ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Secara hukum, secara etika nggak bagus, tapi secara hukum sah. Jelas ya, secara hukum sah. Di akadnya nggak disebutin tuh, pakai 3 bulannya. Nah, tapi ada kasus-kasus ya di puncak dan lain sebagainya. Ini ada orang-orang turis datang nikah mut'ah. Walaupun nggak disebutin di akad, dia nikahnya seolah-olah zahirnya sah. Ya, tapi mohon maaf, kadang-kadang sama laki yang sebelumnya baru cerai 2-3 hari, besok udah kawin sama orang lain lagi. Taunya ya nikah, taunya sekilas halal, padahal dalam keadaan iddah sama orang lain. Main embat aja asal udah kagak kuat. Main ngantem kagak pakai ditanya-tanya lagi, ini kapan, cerainya kapan, iddahnya udah selesai atau belum, pastiin tuh. Karena abdha ini salah-salah zina jadinya. Pastiin, betul-betul pastikan. Makanya ini harus jadi catatan pengadilan. Pengadilan kalau ada kasus perceraian, harusnya yang mesti ditanya duluan
ini suaminya udah sempat jatuhin cerai atau belum. Kalau pengadilan kita nggak dibalik, berusaha didamaikan dulu. Nggak bahas udah jatuhin cerai atau dulu. Harusnya yang penting udah sempat ngucapin cerai apa belum. Karena kalau udah sempat ngucapin cerai jatuh apa kagak? Jatuh. Nah, kalau urusan habis itu mau dirujuk, rujuk dah. Tapi kalau udah jatuh habis itu didamain, tapi cerainya nggak diurusin, kelar idahnya, beres. Jadi kalau ada kasus laki perempuan ribut, ada potensi udah ngejatuhin cerai, tanya dulu, udah ngejatuhin cerai apa belum? Apa kata-kata yang diucapkan? Habis itu baru cari solusi. Oh ternyata baru ngucapin talak 1, baru sekali ngucapin. Oh ya udah damain. Inti masih ada kesempatan buat balik. Ini jadi pelajaran bla 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 bla. Suruh rujuk suaminya. Ternyata udah ngucapin talak 3, udah nggak usah pakai bicara damai lagi, langsung proses legalitas talaknya. Karena udah nggak bisa balik kecuali pakai muhalil. Jelas ya? Mohon maaf, kadang-kadang saya dapat dari beberapa pengalaman teman-teman yang ngurus. Yang pertama ditanya, berusaha didamaikan dulu. Nggak bisa, kalau dia udah jatuh cerai, suruh rujuk dulu. Habis itu bujuk buat rujuk. Yang penting ketahuan dulu statusnya apa tuh mesti tahu, karena berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan hukum. Kalau udah talak 3 mau malaikat lagi yang ngedamain, nggak bisa. Apalagi kalau udah li'an. Kalau talak 3 masih habis muhalil, halal habis itu. Kalau udah li'an ini kalau dia dapetin istrinya berbuat yang tidak senonoh, tapi dia nggak punya 4 saksi. Kalau dia nuduh, maka dia kena hadul qadhaf. Tapi dia ngelihat istrinya melakukan perbuatan yang tidak senonoh, zina, na'udzubillah, dengan orang lain. Maka apa yang dia lakukan? Dia pengen supaya istrinya ini dihukum dengan hukuman zina, maka dia li'an istrinya. Istrinya nggak pengen dihukum dengan hukuman zina, mau bela diri, maka dia juga bela diri dengan li'an. Kalau terjadi li'an seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, itu saking laknat, itu habis itu cerai dan dipisahkan selama-lamanya, sampai di sorga nggak bakal ketemu lagi. Jadi jangankan muhalil, sampai di sorga, di akhirat nggak bakal ketemu lagi kalau udah li'an. Li'an ini firaqnya mu'abbad, udah nggak bisa lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ada yang ngerjain li'an tuh. Udah kacau banget berarti rumah tangganya. Li'an itu tujuannya satu, untuk menghindari diri dari haddul qadhaf. Yang kedua untuk menghindari untuk supaya anaknya nggak dinisbatin ke dia. Karena selama anak itu lahir dalam pernikahan, dalam firash, al-waladul firash, maka dinisbatkan ke suami sahnya. Walaupun hamilnya sama orang lain. Maka untuk menafikan penisbatan tersebut harus ada yang namanya li'an. Kalau udah li'an, wah udah nggak pakai ditanya lagi tuh. Firoknya selama-lamanya. Udah nggak bisa balik lagi. Sampai di akhirat dia bakal firok. Tapi kalau talak 3 bisa balik, harus ada muhallil. Bisa balik harus ada muhallil. Intinya tadi, semua pertanyaan itu tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan perempuannya tidak dalam keadaan nikah, tidak dalam keadaan iddah, tidak ada hal-hal yang menyebabkan terhalangnya keabsahan nikah. Wa yushtaratu li sihhati nikahi thayyibi bulughuha wa isti'danuha bi an ta'dana nutqan li waliha fi tazwijiha wa in kana aban aw jaddan. Nah, ini yang terakhir pembahasan. Wa yushtaratu, disyaratkan li sihhati nikahi thayyibi, untuk keabsahan nikahnya seorang thayyib. Baik dia jadi thayyib benar-benar emang janda pernah nikah atau sekedar pernah zina walaupun dia belum pernah nikah. Thayyib itu disyaratkan apa untuk keabsahan nikahnya seorang thayyib? Bulughuha, harus sudah baligh. Wasti'dzanuha, dan harus izin sama thayyib tersebut. Kalau bikir bapak atau kakek dengan syarat-syarat yang udah kita uraikan, boleh nikah ijbar. Hanya bapak dan kakek wali mujbir. Tapi kalau thayyib nggak bisa, harus izin. Harus izin si thayyib. Tapi cara izinnya bagaimana? Apakah cukup? Kan kalau bikir kemarin wa idnuha suku tuha wa idnuha simatuha. Dia diem aja, anak perempuan, biar kata nangis. Kamu saya nikahkan ya, bapaknya ngomong sama fulan. Nangis nggak ngomong apa-apa, itu udah dianggap izin. Asal dia nggak nolak dianggap izin. Karena bikir itu malu. Tapi kalau bikir zaman sekarang kayaknya kagak ya, dia kagak mau, dia bakal ngomong. Udah kenal medsos. Orang dulu malu, dia nangis, tapi dia nggak nolak, berarti izin itu deh. Yang penting dia kagak nolak, sukut udah dianggap izin. Itu kalau bikir. Kalau thayyib nggak bisa. Thayyib itu kalau mau dinikahkan oleh walinya harus izin nutqan. Saya izinkan kamu ahli saya untuk menikahkan saya dengan fulan. Saya izinkan. Harus kalau thayyib. Nggak bisa. Karena thayyib memang udah punya dia lebih memahami kemaslahatan dirinya. Karena dia udah pengalaman sama suami sebelumnya, sama laki-laki sebelumnya, dia lebih memahami. Nah, bi anta dan nutqan li waliha, dia harus mengizinkan secara
eksplisit diucapkan liwaliha kepada walinya fi tazwijiha untuk menikahkan sayyib tersebut. Wa in kana aban au jaddan, walaupun ayahnya bapak atau kakek. Ini ada catatan penting. Ada catatan penting, perhatikan baik-baik. Ini yang banyak orang salah paham. Kadang-kadang kan dia janda, udah nggak usah pakai wali. Nah, banyak nggak begitu tuh? Kalau janda nggak perlu pakai wali. Kata siapa? Di dalam madhab Syafi'i mau janda mau perawan sama-sama wajib pakai wali. Mau janda mau perawan indana Syafi'iyah yushtarat fi zawajiha al-wali. Yajib an yakuna hunaka wali yuzawwijuka biha. Paham Tom? Itu dalam madhab Syafi'i, enggak ada bedanya. Mau janda mau perawan sama-sama tetap wajib pakai wali. Cuman nanti memang tergantung kasusnya. Dalam kasus ada wali akrab, wali khos, ya walinya dia wali khos, ada bapaknya, ada kakeknya. Nggak ada bapak, nggak ada kakek, saudara kandungnya, tetap wajib pakai wali. Kata siapa janda nggak pakai wali? Atau dalam keadaan ada nanti akan masuk babnya isyruna zawajal hakim wa admul wali wal faqd wal ihram wal adlu safar ila akhir magal. Nanti ada dalam keadaan 20 keadaan tertentu yang punya hak menikahkan wali hakim. Wali hakim itu kalau di kita petugas KUA. Nah, di antaranya apa? Kalau walinya jarak antara si perempuan dengan wali masafatul qasar. Jaraknya masafatul qasar. Itu yang menikahkan wali hakim. Tapi tetap mau janda mau perawan tetap pakai wali. Nggak bisa janda nikahin dirinya sendiri dalam mazhab Syafi'i. Ini catatan penting. Orang pahamnya, saya sering dapat pertanyaan ini. Beb, bagaimana Beb? Ini saya punya saudara janda. Ini bahkan keluarga nanya, Beb, saya punya teman bagaimana nih janda dia mau nikah sama fulan, nggak perlu wali kan? Kata siapa nggak perlu wali? Kalau di dalam madhab Hanafi ya mau janda mau perawan sama-sama nggak wajib wali, cuman di yang afdol pakai wali dan ada syarat-syarat lain yang mesti dipenuhin. Ada standar minimal mahar di madhab Hanafi yang mesti dipenuhin dan seterusnya. Kalau dalam madhab Syafi'i enggak, mau janda mau perawan sama-sama wajib pakai wali. Ini catatan penting sekali karena banyak pertanyaan. Ya, jadi yang membedakan janda dengan perawan, bikir thayyib di dalam mazhab Syafi'i, satu hanya masalah ijbar. Kalau bikir walinya bapak atau kakek, wali mujbir, bapak atau kakek abul ab, bisa menikahkan dia dengan ijbar. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jelas ya? Itu perbedaan yang pertama. Sedangkan janda nggak bisa. Bapak kakek pun harus izin si perempuan. Yang kedua dalam masalah izinnya, kalau dia perempuan bikir idnuha sukutuha, yakfi fil idni sukutuha. Dan izinnya sifatnya mustahab, sunnah. Kalau si janda harus anta'dzana nutqan liwaliha, harus mengizinkan secara eksplisit kepada wali. Ini dua perbedaan antara nikah janda dengan nikah perawan. Sama yang ketiga paling kalau janda mesti dipastiin ini dalam keadaan iddah apa enggak, masih udah kosong benar-benar dia masih istri orang apa enggak statusnya. Kalau bikir ya udah nggak perlu dipastikan seperti itu. Itu aja paling. Kalau itu normatif, ana kira itu semua madhab berlaku. Dalam hal ini aja, di luar itu mau janda mau perawan sama. Paling nanti bedanya lagi kalau janda atau perawan di dalam qasam. Kalau dia jadi istri kedua atau istri ketiga, ketika malam waktu jadi pengantin baru dapat jatahnya berapa hari. Nah, kalau perawan 7 hari, kalau janda 3 hari. Itu perbedaan di situ. Tapi kalau urusan wali nggak ada perbedaan. Janda sama perawan sama-sama tetap wajib pakai wali. Ini yang perlu diluruskan dan banyak ini terjadi di tengah masyarakat. Kita bicara tentang madhab Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan sebelum guru kita keluar?